Setiap bangun tidur itu aku pasti pikirannya itu langsung ke kamar mandi. mandi gitu. Enak nggak ya keluar? Nggak tahu sih. Ya enak di duniawinya. Guys, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi dengan saya Salmana Barnani dan Rahma Fadila Putriana di acara Santri Plus 62. Dan di sini kita kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu Santri Putri Darussalam Kalibakung ya guys. Tepuk tangannya. Kita bakalan kedatangan tamu lagi ya, Mak. Ini tamunya namanya siapa, Mak? Afifah. Iya, ciri-cirinya gimana sih? Afifah. Ciri-cirinya gimana sih? Ciri-cirinya dia tuh lagi semangatnya ngapalin kitab Amsilat. Ya, kita bakalan mendalami apa sih yang dia hafal dan apa aja sih yang di dalam hafalan itu. Maksudnya apa aja sih yang dia dalemin? Ayo, kita panggil Isma Nur Afifah. Isma Nur Afifah. Tangannya. Oke. Ya, Mbak Afifah. Ya, Sehat, Mbak? alhamdulillah. Di sini kita bakalan tanya-tanya nih, Mbak. Ya, Sebelum kita mau nanya-nanya, ini ada tebak-tebakan. Jadi Mbak harus jawab dengan cepat ya, Mbak. Jawabnya dengan cepat ya, Mbak. Iya, insyaallah. Coba pertanyaan pertama. Siapa nama panggilan kamu di rumah? Isma. Pacar dulu atau tiba-tiba dilamar? Aduh. Ayo, lamar. jawabnya. Ayo, lamar. Dilamar duluan. Iya. Bagaimana reaksi kamu kalau bangun pagi tiba-tiba ada pocong berdiri? Kaget. Kaget. Kaget? Pingsan atau kerasukan? Pingsan. Pernah ngalamin antara keduanya? Enggak pernah. Romantis atau humoris? Humoris. Wah, mantap. Berarti lebih milih humoris. Aduh, Oke, langsung aja ya, guys. Jadi di sini itu sebelumnya Mbak Afifah ini itu kan santri Pondok Pesantren Darussalam yang milih program salaf. Nah, kira-kira apa yang ngebuat Mbak itu bisa masuk ke Darussalam, terus gimana ceritanya, gimana bisa masuk ke Darussalam, terus juga milih program salaf gitu. Ini sedikit cerita nih ya. Iya. Nah, dulu ini tuh adalah pertama kali pengalaman saya untuk mondok ya. Saya nggak tahu bahwa maksudnya selak beluk pondok itu gimana. Akhirnya pas itu tiba-tiba diajak Umi sama Abi buat mondok. Terus aku nggak tahu bahwa apa sih di pondok itu kayak ada program-programnya kayak gitu. Nah, pertama kali daftar ke sini itu aku langsung ke dalam ke abahiyahnya langsung. Di situ disuruh milih antara dua program tafid atau salaf kayak gitu. Aku nggak tahu salaf itu apa. Yang jelas kalau tafid aku belum siap, karena kalau tafid kan ngafal Al-Qur'an. Di situ aku belum siap. Akhirnya aku pilih salaf. Setelah pulang ke rumah, di situ aku tanya sama Umi sama Abi. Soalnya Abi juga kan pernah pengalaman mondokan di Tegal. Akhirnya aku tanya sama Abi, salaf itu apa gitu. Kata Abi, salaf itu apa sih, program yang belajar ilmu nausorof. Di situ aku nggak tahu itu apa, tapi kata Abi, ya udah pilihan kamu tepat gitu buat belajarin apa kitab-kitab kayak gitu. Tepuk tangannya. Jadi kenapa, berarti itu alasannya Mbak milih salaf gitu ya? Ya, memang kan kalau santri kan identiknya dengan kitab-kitab kuning kan. Di situ pribadi aku itu pengen itu aku bisa mempelajari kitab kuning, bisa membacanya, mempelajari dan mengamalkannya kayak gitu. Akhirnya di situ kan pas itu aku belum tahu nausorof itu apa. Akhirnya aku masuk pondok. Di situ aku perlahan-lahan belajar kayak gitu. Di situ juga aku tertarik dengan nadom-nadomannya, karena di situ kan kayak ya syair-syair kayak gitu sih. Nadom yang nyanyi gitu ya? Ya, pakai nada-nada gitu. Terus
Amslati itu kayak sebuah tantangan tersendiri buat aku gitu, kayak men-challenge diri aku untuk bisa gitu. Ya, akhirnya dari situ aku mulai enjoy di bidang ini, dan akhirnya ya aku punya cita-cita apa sih, bisa kayak impian tersendiri buat bisa ikut ke cabang Tegalnya buat ujian kayak gitu, sama ya pengennya sih bisa ikut apa sih santri kilat di Jeparanya, langsung masuk ke teman. Oke, Mbak, kalau boleh tahu itu yang dibawa Mamba itu kitab apa aja sih? Ini kitab Amslat ya. Di sini ada beberapa sih. Di sini ada nadom. Ya. Nadom ini kumpulan ya nadom-nadom kayak gitu sih. Di sini juga yang sering di syair-syair kayak gitu sih. Nadanya beda-beda ya? Ya, nadanya beda-beda, bervariasi kayak gitu. Terus sini ada kaidah. Kaidah itu kayak apa sih ya? Ya metode rumus kayak yang ada di setiap jilid gitu. Terus ini jilid-jilid tentang materi-materi tentang Amslatinya gitu. Ya. Berarti itu kalau misalkan kita mau ngafal di Amsilati itu ngafalnya jilid 1 sampai jilid 5. Kalau di pondok ini itu tuh yang dihafal itu cuma nadom sama kaidahnya. Nah, yang kata jilid 1 sama jilid 5 itu dipelajari, dipahami. Kayak gitu. Terus nanti juga ada tambahan kayak tatima, sorfia dan lain-lain. Tepuk tangan buat Mbak Fifa. Mbak, ini pertanyaan lagi, apa yang ngebuat Mbak Fifa tuh semangat dalam menghafal Amsilati, dan orang yang maksudnya yang nyemangatin Mbak itu diri sendiri apa orang lain gitu Mbak? Ya kalau menghafal Amslati kan emang udah kewajiban diri sendiri ya. Maksudnya kita udah milih program itu, kita juga harus ngejalanin gitu. Nah, akhirnya ya kita itu ya benar-benar harus nekunin gitu. Kalau kita mau bisa, kita juga harus usaha. Nah, di situ kita juga apa sih ya harus belajar kayak gitu. Kalau menghafal itu aku mikirnya selalu di rumah itu ada orang tua aku yang harus aku tunjukkan hasil aku dari mondok itu apa. Terus ya di pondok juga aku punya target tersendiri gitu ya, tentang impian tadi aku. Ya kita kalau misalkan Mbak lagi males itu ngilangin malesnya gimana Mbak? Ngilangin malesnya ini. Pertama, kadang aku suka insecure sama orang-orang yang maksudnya ya yang minder gitu. Ya, minder kayak iri, maksudnya kenapa orang-orang itu bisa ngafal dengan secepat itu, dengan itulah. Maksudnya kan di sini juga program Amslati itu kan nggak tingkat SMK MA doang kan. Kenapa otaknya kayak otak manusia gitu? Maksudnya di situ juga kan ada tingkat SMP. Di posisi anak-anak itu kan lebih bawah daripada aku kan. Maksudnya dia aja yang paling kecil dari aku bisa, masa aku nggak bisa kayak gitu sih. Di situ aku mentarget diri aku sendiri, maksudnya men-challenge diri aku sendiri. Pokoknya aku harus bisa gitu. Aku tuh gimana ya? Maksudnya misalnya ada orang yang lebih tinggi dari aku, itu aku iri, maksudnya aku nggak mau orang itu tuh lebih tinggi dari aku gitu. Jadi itu motivasi tersendiri gitu ya. Terus kalau misalkan Mbak ngelihat, gimana perasaan Mbak kalau misalkan ngelihat anak yang udah masih belia, maksudnya masih di bawah umurnya Mbak itu ngafalnya semangat banget, itu gimana Mbak? Ya saya sih senang ya lihat mereka. Aku senang lihat mereka ngafalin kayak itu, rajin gitu juga. Mereka tuh juga kayak apa sih kan kalau anak pondok, kalau anak luar kan mereka kan paling yang dipikirin ya duniawi. Kalau mereka kan juga mikirin buat masa depannya, nggak masa depan di dunia juga, masa depan di akhirat juga. Mereka pikirnya senang aja lihat. Jadi dua-duanya dapat ya, akhirat dan dunia juga. Terus kan kalau menghafal nih pasti ada yang menghambat. Kalau yang buat Afifah sendiri hambat hafalan itu apa? Ya males, kadang emang males itu bakal ada ya di setiap diri manusia. Ya Males. ada yang males, apalagi misalnya kalau perempuan tahu kan. Ya Coba bisa dijelasin kalau perempuan tuh apa sih yang menghambat hafalan? ya maksudnya laki-laki atau semacamnya atau ya kalau males ya gitulah. Oke. Ya mungkin Beda-beda ya? Ya beda-beda kalau males mah. Ya, terus impian terbesar yang ada di dalam Amsilati tersendiri buat Mbak itu apa? Yang benar-benar Mbak udah pengenin banget gitu dari awal Mbak masuk Amsilati. Untuk kali ini apa sih? Ini benar-benar kan ini mau harlah. Ini benar-benar aku itu kayak kayak nyesel gitu, maksudnya nggak di harlah ini aku nggak ikut apa-apa gitu loh. Maksudnya ya iri lah ngeliat mereka yang udah ngikut ujian Amslati, wisuda kayak gitu. Aku juga pengen kayak gitu. Ya pertama, jadi impian aku yang apa sih sekarang ini, aku cuma pengen ikut ujian Amslati di cabang Tegal. Nanti ya kalau itu berproses sampai ke sana
Jeparanya langsung. Berarti impiannya pengen ke Jepara gitu ya? Iya, karena emang ada apa sih ustazah yang udah dikirim di sana juga sih. Soal ngomong-ngomong soal menghafal nih, tips-tips biar hafalannya lancar tuh gimana? Ya dari diri kita juga sih, diri kita itu harus punya niat. Ya kita harus tanamkan niat. Di situ juga kita harus apa sih bisa membagi waktu gitu. Biasanya sih kalau aku ngafal itu berarti waktunya sebelum subuh, terus habis zuhur, terus sama sebelum maghrib dan setelah maghrib. Ya intinya kita harus bisa mengatur diri kita sendiri gitu. Kadang subuh ngantuk nggak? Subuh. Kalau aku sih ya gimana ya? Kalau subuh ya kan sebelum subuh tuh kan. Kalau aku tuh bangunnya itu sebelum subuh. Di situ kadang ya disela-selain kayak gitulah. Ya, Berarti habis subuh tidur? enggak lah, punya jadwal tersendiri. Gitu ya. Terus bagaimana sih cara ngehadapin santri yang males buat ngafalin Amsilati itu harus diapain sih Mbak? Biar mereka tuh semangat gitu loh ngafalin Amsilatinya. Ya mereka ya seperti yang aku bilang tadi, ya mereka itu harus menanamkan niat di dalam diri mereka, karena mereka mondok itu harus punya hasil buat orang tua mereka di rumah. Nah mereka itu harus bisa mengatur diri mereka, seperti ngatur waktu, maksudnya jangan terlalu banyak main gitu. Mereka juga harus fokus dengan kegiatan mereka. Iya. Dan ditokan mulu. Ya. Iya. Ya gitulah. Maksudnya apa yang Mbak itu pengen ketahui lebih dalam lagi tentang Amsilati, kayak misalkan kiainya atau pesantren yang ada di sana, yang ada di Jepara itu gimana? Pengen kesono banget? Ya kalau dibilang kayak gitu sih pengen banget, soalnya Pengen banget ya? ya udah bisa kurang lebih anak-anak salaf kayaknya udah ngerti ya, aku mau ke sana gitu sih. Ya kayak gitu. Kadang suka dibilangin calon Jepara kayak gitu. Amin. Ya, kadang kayak gitu. Kira-kira hal konyol yang ada di dalam Amsilati ada nggak? Hal konyol semacam apa tuh? Bukan, maksudnya Kayak lagi waktu ngehafal gitu kayak ada yang lucu Iya, gitu. Ada lucu. Kadang ada beberapa apa sih Bait-bait bait nadom yang menurut aku kata-katanya itu ya kocak. ya semacam gitu. Tapi maksudnya bukan buat bercandaan Iya, ya, maksudnya emang, iya. ada bercandanya gitu. Ya. Kira-kira kalau misalkan nih ya Mbak kan orangnya kayaknya kelihatannya cuek ya sama laki-laki. Cuma kalau misalkan Mbak lagi ngafalin terus tuh tiba-tiba ada cowok lewat gitu, terus Mbak ngapain? Maksudnya itu ingetannya Mbak masih ada apa tiba-tiba hilang kayak gitu? Gimana Mbak? Kurang konsen. Kurang konsen. Ya kadang hilang sedikit. Manusiawi. Oh, berarti itu udah manusiawi ya? Iya manusia. Kira-kira apa tuh yang bikin Mbak tuh nggak ngelirik sedikit pun gitu? Ya nggak tahu ya. Padahal cuma laki-laki biasa gitu ya, yang lewat buang sampah gitu contoh misalnya. Aduh. Ya, Jarang sih. atau ya. ngambil galon apa semacamnya. Jarang sih. Ya. Tapi Mbak pernah nggak ngerasain hal yang kayak gitu? Pernah sih, pasti misalnya lagi ngafalin di aula. Pernah? Ya pernah. Kadang lagi ngafalin di aula, abis itu ada ya santri putra lewat lah kayak gitu ngambil galon atau semacamnya. Kadang ya salfok malah ke situ. Salfok. Kira-kira Mbak tuh punya tempat khusus buat ngafal apa semutnya tempat gitu? Kalau aku sih kalau buat ngafal itu lebih masuk di aula, karena kenapa ya, di aula itu nggak tahu lebih enak aja, nyaman kayak Nggak banyak setan gitu, nggak kayak di kamar gitu ya? Kalau di kamar kan posisi juga anak-anak sibuk dengan kegiatannya masing-masing, ada yang ngobrol, ada yang ini, jadi nggak fokus gitu. Kadang ikut nimbrung ngobrol juga sih. Iya. Kalau misalkan motivasi yang bikin Mbak itu semangat buat ngafal Amsilati itu gimana? Motivasinya apa Mbak? Motivasi aku ya apa sih? Aku tuh punya masa depan yang harus aku kejar. Jadi ya kalau bukan sekarang itu kapan lagi gitu. Di rumah juga ada orang tua yang harus aku banggakan gitu loh. Masih ada orang yang harus dibanggakan. Ya, masih ada orang yang harus dibanggakan. Di situ juga aku apa sih, kalau bukan aku yang angkat derajat mereka siapa lagi gitu. Oke. Jadi Mbak Viva ini berarti paten ya milih salaf gitu, udah nggak mau berubah lagi. Tapi ada nggak sih pemikiran Mbak pengen ke tahfiz gitu? Misalnya lagi nggak mood buat ngafalin nadom, ngafalin salaf, itu ya
pasti di sela-sela waktu itu aku juga ngafalin ya dari juz amma kayak gitu sih, sela-sela ngafalin Al-Quran sedikit-sedikit. Kayak gitu. Terus kalau misalkan yang paling Mbak seneng dari Amsilati itu buku yang mana nih? Maksudnya di bab mana nih? Di bagian mana? Bagian mana? Iya. Kalau aku sih lebih tertarik dari nadom ya. Di sini juga setiap pagi itu santri putri Darussalam itu juga kan lalaran gitu kan. Jadi mereka itu apa sih ya, menyanyikan nadom-nadom yang ada di sini gitu. Ya seru aja sih kayak gitu. Ya Bisa sebuah dijelasin hiburan nggak? sendiri. Maksudnya bisa dijelasin nggak lalaran itu kayak gimana? Lalaran itu kayak kan kalau di tafid itu kan murojaah. Iya. Ya kalau lalaran itu ya kita itu kayak bermurojaah bareng gitu. Kita pertama baca nadom dengan lagu-lagu nada-nada tertentu, nada-nada yang diinginkan. Habis itu kita juga baca qaidati, itu biasanya per kamar gitu sih. Anaknya per kamar kayak gitu. Ya. Ya barangkali ada yang mau masuk ke Amsilati. Iya. Jadi Amsilati itu berhubungan dengan Nahwu Shorof ya Mbak? Iya. Untuk mempelajari kitab kuning. Metode paling mudah untuk mempelajari kitab kuning. Metode paling mudah untuk mempelajari kitab kuning. Nah, kira-kira Mbak, kalau misalkan Mbak bisa bedain, maksudnya dari sudut pandang Mbak sendiri itu bedanya santri yang hafal salaf sama maksudnya yang hafal Amsilati sama yang hafal Quran itu ada bedanya nggak sih? Bedanya ya pasti ada ya, maksudnya kalau salaf kan nggak sekedar menghafal doang, di situ juga dia tuh harus memahami apa sih materi-materi yang ada di situ kan, ya gimana sih. Kalau tahfidz itu tuh paling emang hafal gitu, paling juga misalnya itu dia tuh ngafalin artinya, memahamin artinya, tafsir kayak sebagainya. Kalau salaf ya dia tuh juga benar-benar nggak cuma hafalan yang harus difokuskan gitu, emang materi kan buat apa ya, buat mempelajari kitab kuning, buat bisa membaca atau menerangkan kitab kuning itu kan ada di materi-materi tersebut gitu. Jadi dia tuh harus benar-benar paham apa yang disampaikan guru dengan materi-materi tersebut. Ya semacam. Apa yang Mbak lakuin kalau misalkan Mbak tuh ngeliat santri salaf ngafalin Amsilati tapi dia ngantuk, maksudnya kayak nggak niat ngafal gitu? Bang ngapain tuh Mbak? Kayak ngingetin dia, suruh. Ya kadang Ada nggak yang kayak gitu? Kadang-kadang sih ya, mereka kadang apa sih ya, mereka itu ya mereka itu apa sih ya, susah ngatur jadwalnya. Mereka juga kan yang tadi bilang ngantuk kan, mereka juga kan maksudnya udah ditentuin jam tidur tuh jam segini, malah mereka nggak tidur jam segitu, maksudnya melewati batas. Akhirnya mereka misalnya jamnya buat ngafalan gitu, dia ngantuk kayak gitu sih ya. Emang kadang ada sih yang begitu ya, kadang ya gitu. Oh iya, sering gitu. Ya, Kalau di tahfidz kan kalau misalkan mau setoran hafalan di musrifnya, kalau misalkan di salafnya sendiri ya ada musrifnya tersendiri. Kayak yang ini yang berarti yang udah ikut ujian itu juga ditugaskan oleh apa sih, oleh ustazahnya juga, dia buat bimbing anak-anaknya buat ngafalin apa sih, store hafalan kayak gitu. kalau belajar nadaman begini tuh ada gurunya nggak sih? Jujur pertama aku kesini aku bingung ya, maksudnya kayak nadom itu Gurunya apa? ada banyak. Ya banyak. Ya banyak, kayak apa sih, gurunya itu biasanya ustazahnya itu lebih mentingin apa ya, kayak mempelajari apa isi dia dalam Amsilati kayak gitu sih, materi-materinya kayak gitu, kayak materi tentang huruf jar, isim kayak gitu. Kalau Ngomong-ngomong tentang salaf, berarti kan ini kayaknya banyak ya yang nggak tahu maksudnya Amsilati itu ternyata gabungan antara Nahwu sama Shorof. Mbak kalau misalkan Mbak itu tahu Nahwu sama Shorof, maksudnya tahu pelajaran Nahwu sama Shorof itu sebelum mondok apa sesudah? seperti yang aku bilang tadi ya, ini adalah pengalaman pertama aku mondok. Bener, aku itu nggak tahu seluk-beluk pesantren itu kayak gimana, maksudnya aku nggak tahu yang di pesantren itu dipelajarin apa aja. Setahu aku tuh mereka cuma ngaji. Nah, kalau di sana ya di Bekasi itu ngajinya itu pas itu aku pernah ngaji kitab kuning, tapi cuma apa sih ngeharokatin doang, nggak apa sih nulis ngafsain kayak gitu, aku nggak tahu. Terus ya di situ ya aku nggak tahu ilmu Nahwu Shorof itu apa kayak gitu sih. Pas masuk ke sini juga kalau bahasa sininya apa ya, pelang-pelang gitu sih. Aku nggak tahu bener-bener. Di situ ya perlahan belajar bareng kayak gitu, akhirnya paham. Ya, tepuk tangan buat Nah,
Enak gak mondok di Darussalam? Enak. Enaknya apa? Yang bikin enak itu apa? Di sini ya. Kalau pondokan lain sih kata orang-orang itu kan jauh dari pengasuhnya. Iya. Kalau di Darussalam kan kita benar-benar bisa diajar langsung oleh pengasuhnya. Itu yang enak pertama. Kedua, apa sih? Di sini juga apa sih? Enak ya, maksudnya teman-temannya juga dari berbagai daerah. Ketiga juga ya apa sih punya kayak gini sih multimedia. Ya, enak. Punya multimedia. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan buat media Darussalam. Iya. Mereka hebat loh. Ada hal kocak nggak di pas mengantri Mbak? Maksudnya kayak Mbak lagi ngantri terus ada hal kocak yang timbul gitu. Kocak. Kocak gimana sih ya? Ya. Misalkan ada yang kepleset apa gimana? Pernah. Posisi aku juga sendiri pernah. Oh, pernah kepleset? Bisa ceritain nggak Mbak? Masih itu aku setiap bangun tidur itu aku pasti pikirannya itu langsung ke kamar mandi gitu sih. Pernah pas itu bener-bener langsung nggak duduk sama sekali, nggak apa sih bahasa sini tuh berarti Langsung jengkelek. iya apa Langsung sih bangun. iya nggak ngumpulin nyawa dulu, Oh, bener-bener ngumpulin langsung nyawa. bangun langsung nyamber ember langsung pas itu kan posisi masih ngunjal gitu akhirnya pernah kepleset. Pernah nggak? Ngunjal itu apa ya Mbak? Ngunjal itu ambil air yang Ambil air. botol-botol habis masuk kamar Oke. mandi. Jadi kalian yang nggak tahu ngunjal kan Mbak kan ini dari Bekasi sendiri kan. Iya. Enak nggak sih mondok jauh gitu, sekalinya mondok langsung jauh gitu? Enak nggak Mbak? Emang sih pertama kali mau mondok aku juga nggak kepikiran sampai sini gitu terus akhirnya Maksudnya nggak berpikir kalau mau dipondokinnya tuh di Tegal langsung gitu? iya maksudnya ini juga kan permintaan aku juga sih aku pas itu kan lagi mikir-mikir mau mondok aslinya mau di Bekasi tapi pas itu punya pemikiran wah kalau di luar Jawa lebih enak gitu ya akhirnya kesini di sini juga aku pengen apa sih biar bahasa Jawa aku itu lancar juga sih akhirnya kayak gitu. Ya, karena pertanyaan udah banyak juga. Jadi kita akhiri. Sampai di sini. Terima kasih udah ngeluangin waktunya datang ke sini. Iya. Makasih juga buat kalian santri Darussalam udah ngeramein. Jadi makasih juga buat Mbak Afifah. Semoga cita-citanya tercapai. Amin. Semoga bisa ke Jepara ya. Amin. Semoga bukan Mbak Afifah doang. Semua anak Kamsilasi. Amin. Jepara semua. Amin. Buat santri Jepara yang lihat. Aduh jangan Enggak. Pernah kali Ya udah. Sekian dulu ya guys. Karena ini udah malam juga. Jadi kita tutup dulu. Ya, Sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.